Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Bapak Ibu, dalam program pendidikan guru calon guru penggerak tahun 2024 angkatan ke-11, perkenalkan nama saya Sari Harmawati SPD. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Prabu Muli, guru mata pelajaran fisika. Di sini saya akan berusaha untuk mengaplikasikan apa yang kami dapat dalam pendidikan calon guru penggerak kepada satuan pendidikan kami. Semoga apa yang sudah kami lakukan dan apa yang kami upayakan untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan pada program pendidikan guru penggerak ini bisa menjadi satu kebaikan. Baiklah Bapak Ibu, kita simak beberapa video dan beberapa aplikasi dalam penerapan satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Prabu Muli. Terima kasih. Di satuan pendidikan kita banyak mengetahui atau mengalami anak-anak yang mengalami kekerasan secara tidak sengaja. Mereka dipaksakan, tidak merdeka dalam kehidupan. P5 yang dianggap itu adalah merupakan nyawa untuk kurikulum merdeka, ternyata aplikasinya di sekolah masih kurang berjalan dengan baik. Banyak pengaduan dari mereka bahwa P5 ini merupakan program yang membuat sesuatu itu tidak bermanfaat. Mereka banyak tidur-tiduran, terus kemudian tidak bisa mengaplikasikan apa yang pernah didapatkan untuk kemerdekaan dirinya, lingkungannya, dan untuk masyarakat. Di bagian ini, kami berusaha untuk mengupayakan budaya positif, tentunya tentang penggunaan 5S dan 4 kata ajaib. 5S di situ ada salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. 4 kata ajaib ini adalah pembiasaan anak untuk mengatakan terima kasih, maaf, izin, dan minta tolong. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa tingkat SMA ini adalah pemikiran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran itu anak-anak SMA sudah berada pada wiraga, di mana mereka bisa ada rasa tanggung jawab, rasa empati, dan rasa kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Nah, untuk di satuan pendidikan ini yang perlu diketahui bahwa hukuman dan penghargaan itu bisa merupakan sesuatu yang merupakan hal yang tidak baik, karena hal itu berdasarkan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini yang dibangun oleh dari luar untuk membuat anak-anak ini sadar, dan motivasi ekstrinsik ini tidak akan berjalan dengan baik karena jangkanya akan untuk penerapan itu dalam jangka pendek. Kalau misalnya penyadaran, pembiasaan, dan penyadaran ini disatukan berdasarkan diri sendiri atau berdasarkan motivasi intrinsik, tentunya anak-anak lebih merdeka. Mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, tetapi di bawah pengawasan guru, di mana guru adalah penuntun, guru adalah pembimbing, guru yang menebalkan dari apa yang mereka potensi yang mereka miliki. Itu membuat mereka lebih merdeka, lebih dianggap, dan lebih menghargai, atau saling menghargai itu akan terwujud ketika keinginan peserta didik ini bisa diaplikasikan dan dituntun oleh guru dengan sebaik-baiknya. Ibu dan Bapak, anak-anak ini adalah aset bangsa dan perlu kita bimbing, kita tuntun, sehingga setelah mereka ini lulus dari satuan pendidikan kita, hendaknya mereka bisa mengaplikasikan tentunya tentang pelajaran P5. Sekolah, apalagi sekolah menengah umum, ini banyak sekali pengetahuan umum yang mereka lakukan atau mereka dapatkan di kemudian hari. Entah pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki ini bisa memotivasi, bisa mengoptimalkan mereka di dalam masyarakat, bisa diaplikasikan dalam masyarakat sesuai dengan minat, bakat mereka, sesuai apa yang mereka harapkan. Tentunya dengan upaya yang sangat besar dari kita semua untuk menyadari bahwa sikap merdeka untuk semua guru, sikap saling menghormati,
itu berperan dalam mendidik anak bisa lebih baik. Penghargaan atau hukuman itu sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan untuk menyadarkan, tapi mereka ini kalau sudah dalam wiraga tentunya mereka ada rasa tanggung jawab semua, ada kepedulian, ada rasa tanggung sepenanggungan, senasib untuk merubah mereka untuk lebih baik. Bapak Ibu guru dituntut untuk memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya, memberikan ruang dan waktu untuk mereka bisa menginterpretasikan apa yang mereka inginkan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, minat, bakat, serta aset dalam sekolah. Nah, dalam modul 1.4 berhubungan dengan budaya positif ini, saya berusaha untuk mengaplikasikannya dalam budaya positif supaya Bapak Ibu lebih memahami karakter siswa, apalagi siswa di SMA. Tidak bisa untuk dipaksakan, tapi mereka punya jiwa yang merdeka, itu yang perlu dikomunikasikan. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian kata terima kasih, maaf, minta tolong, dan minta izin. Ini adalah bentuk apresiatif dari mereka. Itu kalau kita lakukan, itu sudah merupakan penghargaan bagi mereka. Anak-anak yang merasa dijemur ketika mereka terlambat, atau misalnya anak-anak yang peringkat ketika dia ditampilkan di itu, merupakan sesuatu penghargaan yang merupakan hukuman. Karena pada suatu saat ketika dia tidak bisa untuk untuk menekankan pada prestasinya, mereka akan kembali lagi kepada itu. Biasanya peringkat, kemudian tidak peringkat. Nah, ini memotivasi mereka bahwa penghargaan yang tadi, itu anak sudah peringkat 1, tapi pas semester lainnya mungkin karena ada masalah dia tidak peringkat 1. Nah, peringkat itu sebaiknya sudah ditiadakan, karena peringkat itu juga merupakan sesuatu yang bisa menghukum seseorang, apalagi anak-anak yang dipancing karena terlambat. Mestinya mereka harus disadarkan, diajak berbicara untuk berestitusi, untuk pembenaran, untuk pembiasaan dan penyadaran, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk saling menghargai waktu, saling menghormati sesama. Dengan kata-kata apresiasi seperti terima kasih, kalian tidak terlambat, kalian bisa datang tepat waktu dalam mengikuti upacara, itu sudah cukup untuk membuat mereka bahagia. Ibu dan Bapak, kita koreksi, apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang benar atau tidak. Yang terpenting untuk kita untuk berupaya untuk bisa lebih baik dari hari kemarin. Cukup sekian, terima kasih, salam hormat dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, itu tentunya dari salah saya sendiri. Tapi kalau itu ada kata benar, itu dari Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Sari? Alhamdulillah baik, Pak Koryani. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Dari Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya memohon izin untuk melakukan aplikasi aksi nyata kami di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, terima kasih Bu Sari. Ya, sebagai calon guru penggerak, Ibu sudah punya inisiasi untuk melakukan aksi nyata, khususnya ini tadi disiplin positif. Disiplin positif ini sangat penting dan memang perlu kita galakkan dan kita sosialisasikan kepada peserta didik kita dan guru-guru lain yang mungkin sampai hari ini belum mendapatkan pemahaman tentang budaya dan disiplin positif ini. Nah, selanjutnya gimana Bu untuk melaksanakan ini, gimana caranya nih? Baik Pak, terima kasih. Jadi rencana saya untuk mengaplikasikan budaya positif di sekolah ini, yang pertama untuk masalah hukuman dan penghargaan Pak yang sering kita lakukan pada saat hari-hari tertentu, seperti kenaikan kelas. Kemudian pada saat siswa terlambat, kemudian mereka dipersilakan untuk posisi di depan untuk memberikan mungkin efek jerah bagi orang lain. Itu ternyata yang
setelah saya mempelajarinya dalam program pendidikan guru penggerak itu merupakan hal yang tidak baik dilakukan, Pak. Karena hukuman dan penghargaan ini bisa membekas kepada anak dan efeknya sampai seumur hidup mereka akan merasakan yang dalam jangka waktu yang lama untuk mengikis peristiwa itu. Jadi bisa menimbulkan trauma juga berarti Iya, Bu, ya. maksudnya seperti itu, Bapak. Nah, gimana Bu upaya yang akan Ibu lakukan untuk mensosialisasikan ini? Nah, karena saya sangat sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, karena sebagai wakil kesiswaan sebenarnya saya sudah berupaya untuk melakukan itu, walaupun kadang-kadang penerimaan dari beberapa orang atau teman-teman kita kadang-kadang masih belum sependapat tentang itu. Tapi sebenarnya saya sudah mencoba melakukan budaya dan disiplin positif ini beberapa tahun terakhir ini, karena perilaku anak-anak itu memang ditentukan oleh kebutuhan mereka, ya. Kemudian juga perilaku anak ini kan kadang-kadang ada yang merasa melakukan sesuatu itu karena dia merasa takut, seperti hukuman yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian ada juga yang mereka melakukan sesuatu itu bersemangat pada saat ada penghargaan gitu. Kalau dihargai, kalau kasih hadiah, semangat. Padahal yang kita inginkan betul mereka itu sadar secara penuh dari kesadaran mereka sendiri bahwa mereka itu ingin melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang ingin mereka wujudkan, berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini itu akan membawa berdampak positif terhadap mereka. Saya setuju Bu, silakan. Bentuk kegiatannya apa saja Bu selain sosialisasi? Satu ya Pak, mungkin ini ada hubungannya dengan kolaborasi antara guru BK. Ternyata guru BK itu perlu kita bantu guru-guru mata pelajaran yang lain untuk bisa menjadi BK. Jadi pada saat anak itu datang terlambat, sebenarnya kita tanya dulu kenapa sampai terlambat. Kemudian tidak perlu untuk ditampilkan ke depan, Pak. Mungkin kita langsung ajak ke BK untuk disadarkan kembali apa tujuan mereka datang ke sekolah. Kemudian tanya juga kenapa mereka bisa terlambat. Kemudian kita bisa melihat progres. Jadi progres anak ini kalau misalnya minggu ini dia terlambat, nah minggu depan apakah hal itu dilakukan? Kemudian dilakukan satu pendekatan, mungkin bisa kita mengetahui anak ini berasal dari keluarga yang bagaimana. Kita sebagai pihak bisa mengkolaborasi antara sekolah, guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan BK beserta orang tua. Kita ajak bersama-sama supaya mereka ini bisa lebih baik lagi. Jadi untuk menyuruh anak ketika terlambat di depan ini merupakan hal yang sesuatu yang harus kita hindari, karena itu nanti dampaknya akan berkepanjangan. Memang pada saat dalam jangka waktu pendek itu membuat anak, oh iya saya tidak harus meniru itu karena nanti saya akan dipermalukan seperti itu. Nah, hukuman dan penghargaan itu kadang-kadang juga menghukum. Itulah yang kami pelajari di program guru penggerak ini untuk dihindarkan. Sebenarnya kalau misalnya anak melakukan hal salah, kita bisa meyakinkan, nak terlambat itu salah. Karena dengan terlambat apa yang ini berarti kamu tidak menghormati diri kamu sendiri, kamu tidak menghargai waktu. Kita sadarkan anak itu bahwa dia bisa harus menghormati waktu, menghargai diri sendiri, bahkan nanti bisa menghormati orang lain. Nah, sikap-sikap peduli, saling hormat, menghormati, dan rasa empati inilah yang mungkin kita bisa tularkan ke anak sehingga budaya positif ini bisa berjalan dengan baik. Dan pembiasaan atau mungkin sesuatu yang dipaksakan, kalau kita ini supaya dia ini merupakan membuat individu tidak merdeka, merasa mereka itu memenuhi aturan itu hanya dari motivasi ekstrinsik. Takut kalau ditampilkan di depan terlambat, akhirnya ini mereka malu, Pak, karena mereka ini sudah mulai masuk dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara masuk di Wirama. Jadi pembiasaan itu perlu kita sadarkan dengan budaya positif seperti itu.
itu Pak, insya Allah saya berusaha untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak, semangat Bapak Ibu guru untuk saling menghormati hati, pikiran dan jiwa. Oke, Jack. Kalau mencermati apa yang Ibu sampaikan tadi, tujuan dari sosialisasi budaya positif ini terhadap anak, guru, dan teman-teman sejawat ini sangat positif sekali, ya, silakan dilaksanakan. Kemudian mohon nanti direkam, baik untuk foto ataupun video kegiatan yang dilakukan. Kemudian tolong dievaluasi bagaimana dampaknya terhadap perubahan perilaku anak-anak, terutama anak-anak yang mungkin menjadi sasaran kita, anak-anak yang mungkin perilakunya kurang baik, itu bagaimana kita bisa merubahnya menjadi lebih baik dengan budaya positif. Karena yang seperti yang Ibu sampaikan, penerapan budaya positif di sekolah ini itu akan bertahan lama untuk anak-anak dibandingkan dengan kita melakukan hukuman ataupun kita memberikan reward and punishment. Itu kan sifatnya sementara. Jadi faktornya faktor eksternal. Pada saat faktor eksternal itu tidak ada, maka anak-anak kadang-kadang dia akan kembali ke kebiasaan sebelumnya. Nah, tapi kalau dia faktor yang mempengaruhi perilaku mereka itu adalah faktor intrinsik yang datang dari dalam diri mereka, maka itu akan berlangsung seumur hidup mereka. Saya rasa itu, Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Senang bisa berbicara dengan Bapak. Mudah-mudahan kita bersama bisa memetik pelajaran untuk pertemuan kali ini. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sukses, semangat selalu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Anak-anak, hari ini kita akan buat kesepakatan kelas. Jadi peraturan sekolah itu perlu ditindaklanjuti dengan kesepakatan kelas, karena kelas kita ini pengen sesuatu yang membuat kita belajarnya lebih nyaman dan aman. Nah, Ibu tugaskan kepada kalian, satu anak menuliskan satu kesepakatan kelas. Bisa? Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau bagikan tugas post-it-nya. Kita tolong nanti dibagikan untuk satu anak satu, ya. Satu anak satu. Tulis nama dan satu kesepakatan kelas. Bagi tulis namanya dulu. Bisa lebih cepat, nama. Kalau sudah selesai nulis satu anak satu tugas kesepakatan kelas, silakan tempelkan di papan tulis. Ya, sorry. Bagi yang sudah selesai, silakan tempel di papan tulis. Terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan dikumpulkan. Ibu meminta kepada Faisa, Salsabila, kemudian
kemudian Siva, Ayesa, Okta, Afifa, Putri, Batebu, memetakan, dipetakan. Jadi yang sama kita kelompokkan. Sudah selesai nulisnya? Sudah? Baik. Sudah. Silakan yang Ibu panggil lagi untuk memetakan. Oke. Jadi yang kalimat yang sama dijajarkan jadi satu. Oke, sudah. Ya, terima kasih, kembali ke mejanya masing-masing. Baik, di sini ada 8 kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Kemudian dipetakan oleh teman-teman kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini kesepakatan kita. Ibu minta tolong untuk wakil ketua kelas membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita dapatkan hari ini. Kemudian yang lain menjawab dengan kata sepakat. Bisa? Bisa. Silakan wakil ketua kelas untuk membacakan. Jadi untuk kesepakatan kelas 11 ini, yang pertama datang tepat waktu, yang kedua bertanggung jawab terhadap yang kedua bertanggung jawab terhadap 7K. Yang ketiga menggunakan atribut semana lengkap sesuai jadwal pemakaian yang sudah ditetapkan. Yang keempat berempati terhadap piket kelas, piket umum, piket GSM, piket apel, dan piket upacara. Yang kelima, menghargai semua warga SMA Negeri 2 Prabumuli, yaitu guru, siswa, karyawan, staf TU, beserta orang tua. Yang keenam, membudidayakan 5S1K, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, dan klakson. Yang ketujuh, membudidayakan 4 kata ajaib. Yang pertama tolong, maaf, terima kasih, dan izin. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat duduk wakil ketua kelas Kak Akia. Oke, beri tepuk tangan. Kita hari ini sudah semoga keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan bersama-sama ini bisa kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa peduli dan saling menghormati antar sesama warga sekolah. Baik, untuk ini selesai untuk kajian hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes M. Sarudin MSI selaku pengawas pembina SMA Negeri 2 Prabumuli, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Prabumuli, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar baik yang mengikuti secara online maupun secara offline. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya jugalah maka pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan di Convert Together Weekend
yaitu webinar dengan budaya positif di satuan pendidikan. Salam beri salam tentunya tak lupa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita terima di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta, bahagia sekali rasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih juga atas partisipasi dan dari Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk bersama belajar bersama kami Common Together Weekend. Sebelumnya Bapak Ibu ada pantun dulu ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke petilasan, mengisi waktu selama weekend. Marilah kita menambah wawasan bersama kami Common Together Weekend. Baik, nah lagi Bapak Ibu ya, nama ya tentunya memberi baju berwarna jingga untuk dipakai ke rumah si Maya. Ucapan terima kasih kami tak terhingga atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita bersama Kasas Kamilita dari Pengawas Manajerial SMA Negeri 2 Pramuka, Bapak M. Musaudin MSI, sekaligus nanti membuka acara webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak M. Musaudin, dipersilakan. Sudah mulai Pak Kurani? Silakan Pak, silakan. Langsung dibuka ya. Ya, terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dedi Respianto, Bapak Nudri, Bapak Koryani, dan Bapak Wakil dan Ibu yang lain, serta Bapak Ibu peserta. Pada kesempatan ini kami mengucapkan syukur alhamdulillah, walaupun ada kesibukan tetap kami selingkan dalam waktu yang singkat ini. Marilah kita mengikuti acara ini dengan hikmat dan mendapatkan pelajaran yang berharga dari para narasumbernya nanti. Dan ini merupakan berbagi pengalaman antar guru yang sangat baik dan sangat kita dukung. Ya. Dan ini merupakan kegiatan yang bagi kita sudah biasa, mungkin bagi sekolah lain yang belum terbiasa, ini menjadikan contoh, terutama di kota Prabu. Dengan tidak berbanyak kata, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan kami memberikan pembukaan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Dari Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kegiatan webinar kita hari ini ada 3 pemateri nanti. Untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Alfred Sanis SPD MPD, yaitu tentang kebutuhan dasar dan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua nanti oleh Ibu Sari Hatmawati SPD, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Baik, terima kasih Pak Giyan Toko. Baik, salam untuk Bapak Ibu Nusantara. Selamat siang, masih bersama kami dalam komunitas belajar Together Weekend SMA Negeri 2 Pramuka. Baik, tadi dua rekan saya sudah menyampaikan tentang pantun. Maka saya ini adalah bacakan tentang puisi dari Taufik Ismail. Kalau mendung hitam
sudah di atas kepala. Jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyumnya selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Baik, terima kasih. Baik, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu Tentara, semoga Bapak Ibu semua sehat dan bahagia selalu. Di materi ini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Perkenalkan, saya Sari Amalwati SPD, Unit Kerja SMA Negeri 2 Pramuguri. Jabatan saya adalah guru fisika dan status saya adalah ibu rumah tangga. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya sama dengan kewajiban kita sebagai seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dengan menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulatnya dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Pengajaran dari model tersebut kita dapat membawa bahwa sekolah dijalankan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus memutarkan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, anak murid dengan sebagai contoh murid yang tadinya malas menjadi melakukan sebagai murid akan mampu menerima dan menyerah. Terus kemudian bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama sekolah dan di lingkungannya, proses pembelajaran akan selalu terjadi dengan demikian. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan suatu positif yang teringat dari suatu sekolah yang saling belajar dan saling bekerjasama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh jadi karakter-karakter baik pada sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Berikut akan ditambahkan tentang Mutiara dan Wirama Ki Hajar Dewantara. Jadi 0 sampai 8 tahun ini masuk di kamar 3, TK, PAUD, dan SD. Ini hanya lalu kita belajar dari formasi pengalaman dan rasa pikir. 6 sampai 12 tahun di tahapan untuk SD bisa sampai SMP belajar. Di tahap Mutiara, kemudian 17 sampai 24 ini sudah masuk ke tahapan Wirama, yaitu mulai dari SMP, SMA, dan SMA sampai kuliah. Jadi Bapak Ibu ini ada Wirama, dan Wirama. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk kami yang di SMA, berarti kami sudah bisa di tahapan Wirama. Di dalam Wirama ini kami bisa melakukan penanaman tanggung jawab, pembiasaan, Wirama keseharian, jadwal, kemudian cara bersama dan bersama. Pertanyaan pengantin. Coba amati lingkungan sekolah dan sendiri saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana mungkin saling berinteraksi? Bagaimana guru saling disebut apa? Bagaimana menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid?
di luar. Ini positif, pikiran si hajar dewasa lagi berjalan dengan pengertian kursan. Dengan konstruksi skill tahun 2001. Beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata alasan orang mereka di suatu alasan atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrisik. Dia mengatakan bahwa aplikasi disiplin ini juga komunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan platform. Disiplin diri dapat membuat seseorang dari potensi yang menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang bisa. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana membangun diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Jalan-jalan Masalah disiplin ini kami saya mencoba untuk pengertian cara bagaimana membentuk sikap mandiri. Dengan pembentukan sikap akan menjadi mandiri, maka orang tua juga akan membantu pembentukan sikap. Penerapan disiplin ini cenderung mengarahkan pada pembentukan sikap mandiri tanpa adanya hadiah atau hukuman. Dan ini saya akan menyampaikan untuk 5 metode disiplin positif. Yang pertama, tegas dan komunikasi saya sangat bersamaan. Kedua, membantu anak merasa memiliki dan signifikansi. 3, efektif dan tepat. 4, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk karakter yang baik. 5, mengajak anak menemukan seberapa waktu mereka menggunakan kekuatan pribadi dengan cara yang konstruktif. Berikut ada beberapa contoh disiplin di sekolah. Yang pertama, yang bisa saya contohkan adalah datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara dalam mengikuti pelajaran, mengantri di lingkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempatnya. Ini beberapa contoh. Dan kemudian perilaku dari sekolah ini akan dikoneksikan dengan perilaku peserta didik jika mereka di rumah. Dan caranya contoh perilaku disiplin di rumah ini adalah membantu orang tua berangkat sekolah tepat waktu. Belajar tepat waktu, perhatikan tempat tidur dan kamar, serta menjaga kebersihan rumah. Kamera mana perginya, mau foto perginya nanti ya. Menurut disiplin positif, ini adalah menanamkan motivasi pada peserta didik untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ada pilihannya apa, Bu? Kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Oleh cara menunjukkan anak positif di antara adalah satu, menunjukkan dan memberitahu anak tentang yang salah dan benar. Menjelaskan konsekuensi atas perilaku tertentu. 3, menetapkan batasan. 4, menjadi pendengar yang baik. 5, memberikan perhatian. 6, ujian terhadap perilaku baik anak. 7, mengabaikan perilaku buruk anak. 8, bersiap atas situasi yang mungkin membuat anak berperilaku buruk. 9, temukan aktivitas menarik saat anak mungkin merasa jengkel. Terakhir, gunakan satu kata sebagai kata perintah, tetapi hindari kata jangan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan. Ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama
adalah profil pelajar Pancasila, di mana 6 dimensinya: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Menurut Ibu Manajer Program PGP, sikap murid ini bisa meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghormati, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF). Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatik, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Keempat, keterampilan hidup. Di antaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Untuk petunjuk hidup, ini nilai-nilai kebajikannya adalah peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Terakhir, the 7 essential virtues. Ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan dari 6 institusi ini saya rangkum di materi saya. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kolerasi antara materi yang kami dapatkan di pelatihan calon guru penggerak akan saya ramu di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mau Mengajar. Jadi untuk materi disiplin positif ini ada 4 modul. Modul pertama, bolehkah memaksa. Modul kedua, restitusi. Modul ketiga, 5 posisi kontrol. Modul keempat, hukuman versus konsekuensi dan versus restitusi. Baik, untuk yang modul 1, sesi 1, dipaksa dulu, nanti terbiasa. Kemudian yang kedua, sesi 1, modul 1, sesi 2, motivasi perilaku menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian modul 1 di sesi 3 ini ada motivasi perilaku yang menginginkan hadiah atau pujian. Sedangkan modul 1 sesi 4 ini merupakan motivasi perilaku untuk menghargai diri sendiri. Kemudian modul pelatihan mandiri untuk dipaksa dulu, nanti terbiasa. Menurut Diane Clausen, perilaku memaksa mempunyai dampak jangka pendek saja, bukan membiasakan, tetapi ada unsur intrinsik yang keluar dari orang lain. Kesadaran timbul dari diri seseorang. Kejadian ini berakibat sebagai kekurangan bisa menjadi penguasaan atau pemberontakan karena bukan kebiasaan. Karena 1,
perilakunya belum muncul dari internal ke diri sendiri. Ada antipati terhadap kegiatan yang dilakukan. 3, kemerdekaan ekspresif yang terbatas. Motivasi perilaku menghindari rasa sakit atau hukuman ini dijelaskan oleh The Moral Sense, menjelaskan bahwa 1, menghindari rasa sakit atau hukuman, 2, menghindari untuk penghargaan atau penghormatan, 3, untuk menghargai diri sendiri. Hukuman yang menghasilkan emosi-emosi negatif yang menjadikan murid menjadi pikiran-pikiran mereka menjadi lemah dan letih. Karena itu mereka bisa berorientasi menjadi seorang pemberontak karena tidak keluar dari dirinya. Dirinya tidak merdeka oleh keadaan yang sudah dialami. Bagaimana cara menyikapi untuk membantu murid yang mendapat hukuman? Di antaranya adalah mengajak bicara terlebih dahulu. Ini pada untuk langkah restitusi bisa menstabilkan identitas, kemudian jadilah pendengar yang baik. 3, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang didapat. Selanjutnya, motivasi perilaku karena menginginkan hadiah atau pujian. Dari Gosen itu mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi intrinsik yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tetapi motivasi tersebut masih berasal dari motivasi yang bukan dari dirinya. Dampaknya, murid tidak bisa menghindari rasa sakit dan saling berkompetensi dalam hal yang negatif. Ini kalau misalnya sesuatu itu dilakukan atas hadiah dan pujian. Selanjutnya, motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan pujian. Dan Gosen juga menyuruh kita merenungkan, apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditujukan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi motivasi perilaku murid? Motivasi perilaku menghargai diri sendiri. Ini menurut James K. Nelson. Motivasi ini karena ada rasa menghargai diri sendiri, ini merupakan motivasi internal. Karena sudah menerapkan nilai-nilai percaya atau keyakinan serta nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik ini motivasi yang merupakan dorongan kuat yang muncul dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Manfaatnya, kalau kita sudah mengimplementasikan kepada siswa kita di sekolah, maka perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari diri cenderung akan lama atau long term dimanapun dan dalam keadaan apapun mereka masih bisa berkonsekuensi terhadap dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, bapak dan ibu, untuk motivasi ini ada 2, motivasi ekspresif dan intrinsik. Biasanya kita belum memunculkan untuk langkah-langkah untuk memotivasi siswa dalam diri siswa sendiri. Pada saat anak melakukan kesalahan, kita langsung menjudge dulu. Jadi langkah yang setelah saya sudah pelajari tentang disiplin positif ini, jadi ditanya apa, kenapa, seperti itu, dan bagaimana caranya. Misalnya anak melakukan hal yang salah, ditanyakan, diperkuat dengan kita, nak, kalau pekerjaan ini tuh salah, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjudge, tapi memberikan dialog supaya peserta didik tadi tahu bahwa apa yang dilakukan itu memang benar atau salah. Sedangkan potensi guru itu bisa membimbing, menuntun mereka untuk menemukan tujuan TK, seperti itu. Itu kalau memunculkan motivasi intrinsik. Tapi kalau hadiah, pujian, hukuman, itu kita yang dibuat untuk menyuruh anak. Dan itu merupakan pekerjaan yang sangat sulit.
karena mereka tidak muncul atas kesadaran. Pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah itu bisa terwujud kalau dalam diri siswa, dalam diri guru, dan semua warga yang ada di sekolah, bahkan kepada orang tua siswa sekalipun, itu sudah tertanam bahwa mereka itu melakukan tujuan pendidikan nasional ini untuk mewujudkan keinginan bersama untuk keselamatan dan kebahagiaan bersama-sama. Nah, ini ada pertanyaan untuk murid untuk menggali keyakinannya menentukan motivasi internal. Antara lain, 1. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Tentu saja anak-anak ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Makanya kita bisa memberikan pertanyaan pemantik ini kepada siswa. Kedua, nilai baik apa yang kamu percaya? 3. Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percaya? 4. Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini? 5. Apa yang membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi apa? Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Nah, berikut ada dokumentasi tentang aksi nyata. Pertama, di sini saya menjelaskan untuk bersama-sama dengan untuk jadi kesepakatan kali ini. Jadi kita disediakan posisi pertanyaan adaptif dan ditempel. Setiap siswa itu menuliskan apa yang menjadi keinginan mereka untuk datang ke sekolah. Setelah mereka menuliskan dalam kertas form ini, mereka bisa menempelkan di papan tulis. Nah, yang kedua, saya bersama-sama anak untuk melakukan pemetaan. Jadi untuk apa? Untuk pertanyaan atau jawaban yang sama, maka kami akan kumpulkan jadi satu. Sehingga dari misalnya 33 dalam satu kelas itu, setelah dipetakan mungkin bisa lebih dari kurang dari 33 karena setiap siswa mungkin ada yang sama ataupun yang tidak, kita memetakannya bersama. Gambar berikutnya adalah pada saat pramuka, ini timbul rasa gotong royong. Jadi pada saat itu mereka sedang mengupas ubi untuk dibuat pada malam hari untuk pentas seni. Jadi bersama-sama mereka kita bisa melakukan hal yang sama. Ini bisa membantu untuk kedekatan emosional kita. Kita bisa mengetahui bahwa sifat asli orang apa itu peserta didik kita seperti ini. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kita bisa tahu anak-anak yang memang benar-benar bekerja dengan sebaik-baiknya atau karena dilihat guru. Kalau hanya dilihat oleh guru atau kuncian, mereka bekerjanya ketika kita melihat saja. Tapi ketika kita tidak berada di tempat itu, maka anak-anak ini akan berperilaku yang tidak semestinya. Kemudian untuk kepemimpinan murid di sekolah kami SMA Negeri 2 Pramukuli ini mengadakan apel di hari Selasa dan hari Kamis. Biasanya kami membuatkan jadwal untuk mengisi siapa yang menjadi pembina apelnya. Dan untuk pemimpinan murid ini, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan sesuai dengan pembagian tugas. Berikutnya, ini Bapak Ibu, gambar berikutnya adalah gambar anak-anak senang itu ada yang senyontok. Nah, mereka bersama-sama untuk memasak nasi atau mau memasak beras menjadi nasi. Walaupun mereka laki-laki, ternyata dituntut untuk bertahan hidup satu menali dengan baik-baik. Karena laki-laki
Jadi masih motivasi hal itu untuk bertahan hidup. Akhirnya dari apa yang sudah dialami dan dirasakan, mereka belajar bahwa memasak nasi itu bukan hanya tugas perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Selain itu, di situ ada timbul kemandirian bahwa mereka itu bisa melakukannya sendiri. Kemudian kreatif, gotong royong, dan karena setiap kelompok itu beda atau heterogen, jadi di situ ada kebinekaan global. Dan selanjutnya pemimpinan lainnya adalah biasanya setiap hari Jumat kami ini di SMA Negeri 2 itu selalu mengadakan sholat duha bersama, kemudian dilanjutkan dengan gerakan semangat mengaji. Pada saat sholat duha bersama setelah selesai, ini kami menyarankan kepada peserta didik untuk memberikan tausiah. Jadi di situ setelah melakukan kegiatan sholat duha, jadi ada perwakilan dari anak-anak itu untuk memimpin memberikan nasihat-nasihat tentang agama. Dan selanjutnya ketika saya berangkat dari kelas, maka saya melakukan suatu pembelajaran yang berbasis project. Di situ saya menyiapkan rachel house, kemudian gelas buku. Kami membentuk beberapa kelompok dan di situ kelompoknya bisa berbeda, laki perempuan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada modul saya. Dan terlihat di situ anak-anak cukup antusias dalam mengukur gelas yang sudah diisi sesuatu, kemudian menimbangnya dengan raca house. Mereka akan siap lengkap terhadap penunjukan angka yang sudah ditunjuk oleh raca house. Ada kerjasama, ada kolaborasi, ada juga komunikasi. Baik Bapak Ibu, setelah tadi mengkolaborasikan antara materi yang kami dapatkan di program calon guru tergerak dan di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, di sini ada yang saya sertakan sebagai sertifikat PMF-nya. Nah, ini terbit tanggal 25 Maret. Jadi ini masih bisa diberlakukan karena sertifikat ini belum saya upload di tahun kemarin. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk materi penjabaran budaya disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Untuk waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Cara kita untuk menindaklanjuti apa permasalahan yang terjadi di sekolah dengan cara berdialog dengan peserta didik, kemudian berusaha untuk memperlakukan ketentuan tersebut seperti kegiatan restitusi. Jadi bisa menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kemudian untuk budaya positif ini atau disiplin positif ini, ini tergantung pada motivasi implisit seseorang. Jadi untuk tingkat SMA yang sudah termasuk dia adalah wiraga, mereka bisa melakukan hal-hal yang sesuai keinginan mereka, tapi harus didiskusikan dulu dengan guru. Kemudian potensi guru di dalam sekolah itu artinya masih sebagai penuntun dari setiap peserta itu, memberikan gorisan, mengebalkan, kemudian menuntun mereka untuk bisa lebih baik lagi, dan potensi untuk SMA ini adalah kelulusan yang bermanfaat, yang berguna minimal untuk dirinya dalam menyikapi kehidupan ini. Kemudian untuk melakukan disiplin positif, tentunya memang seseorang ini harus mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini sejak kecil. Biasanya kami misalkan untuk 5S, senyum, salam,
sopan santun seperti itu. Kemudian 4 kata ajaib: maaf, terima kasih, minta izin, kemudian permisi. Hal itu masih tetap harus kita biasakan di sekolah karena mereka tetap adab itu lebih utama daripada ilmu. Biasanya anak-anak yang sudah usianya sudah antara 15 sampai 17 ini untuk pencarian dirinya masih belum. Ini bisa kita lakukan melalui pembinaan karakter melalui ekstrakurikuler yang dipilihnya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini memang jadi kita melakukan sesuatu tanpa dilihat seseorang, tapi yang kita benar-benar yakin misalnya. Kalau misalnya kita melakukan kecurangan dalam ujian karena kita mencontek, nah mungkin itu bisa kita benari seperti itu. Dan akhirnya setelah kita bisa menjadi seseorang yang baik, minimal di tiap sekolah, di tiap kelas kita bisa mengupayakan anak-anak itu untuk membentukkan karakter yang baik. Mereka adalah generasi emas yang istimewa, tentunya untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarwati atas penjelasannya, pemaparan dari seluruh materi dari awal tadi dan dirincikan kembali di akhir. Untuk itu mungkin itu saja dari Ibu Said. Untuk ke materi yang ketiga ini dari saya moderator, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup untuk sesi materi ini. Dan bila ada salah kata, saya sebagai moderator dan berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvira Juliani, salah satu guru dari SMA Negeri 2 Prabu Muli yang mengikuti webinar mengenai disiplin positif. Di sini banyak hal yang saya dapatkan dari webinar tersebut, di mana pentingnya suatu disiplin positif agar menciptakan suatu lingkungan yang nyaman bagi siswa maupun bagi kami para pendidik. Dalam hal ini juga banyak hal yang saya dapatkan, pentingnya disiplin positif dalam penerapannya itu tidak hanya dilakukan melalui webinar saja, tetapi bisa dilakukan di sela-sela ketika kita mengajar maupun di waktu senggang lainnya. Yang saya tangkap dari apa yang sudah dijelaskan untuk hal-hal langkah apa aja yang akan dilakukan di selanjutnya, yaitu di mana suatu budaya di sekolah itu penting untuk dijaga. Sebagai contoh, misalnya saja di suatu tempat saya bekerja, seperti budaya sopan, santun, senyum, salam bagi siswa, itu merupakan salah satu menciptakan lingkungan yang nyaman agar antara guru dan siswa itu menjadi sebuah terjalin hubungan yang baik. Nah, itu kan menyebabkan suatu kenyamanan, dan tentu dengan hal tersebut dapat mudah dalam mewujudkan suatu cita-cita yang mereka inginkan. Dalam hal ini juga untuk mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, saya rasa lebih kepada penerapan, karena kalau selama ini lebih ke sebuah teori, di sini siswa di zaman yang sekarang ini sangat membutuhkan yang namanya contoh nyata, di mana kita sebagai pendidik tentu harus menjadi contoh atau tokoh bagi mereka, jadi panutan mereka, sehingga nantinya mereka juga bisa semangat. Dalam hal ini juga dalam disiplin positif tidak hanya berkenaan mengenai apa yang harus dirubah, apa yang harus dilakukan, tapi lebih kepada kalau sesuatu yang tidak benar harus dijelaskan dan diarahkan menjadi benar, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk hal-hal yang diperbaiki,
lebih kepada penerapannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Trianto SPD. Di sini saya akan menyampaikan hasil kegiatan saya selama mengikuti webinar Together Weekend yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Prabu Mulih pada tanggal 12 Agustus 2024, tepatnya hari Senin jam 9.30 sampai jam 12.30, yang dimana dalam kegiatan tersebut membahas tentang budaya positif di satuan pendidikan. Di kegiatan webinar tersebut ada 3 pemateri, yaitu Bapak Dedi Resvianto MPD, kemudian Bapak Alfransanius SPD, MPD, dan Ibu Sari Harmawati SPD. Dari webinar tersebut saya mendapatkan ilmu tentang restitusi kebutuhan manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan budaya positif atau disiplin positif, serta motivasi perilaku manusia. Untuk ketiga materi tersebut bisa saya simpulkan, yang pertama adalah mengenai materi restitusi yang disampaikan oleh Bapak Dedi Resvianto MPD. Kemudian dilanjutkan materi yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Bapak Alfransanius MPD. Dan materi yang ketiga itu mengenai disiplin positif dan motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Sari Harmawati SPD. Dari ketiga materi tersebut saya bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama mengenai materi restitusi, bahwa perilaku yang menyimpang yang berupa hukuman atau penghargaan di sekolah ini perlu untuk setiap guru untuk selalu melakukan namanya restitusi. Restitusi ini bisa dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dan materi berikutnya adalah materi kedua, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, yang sudah diberikan oleh narasumber, yaitu Pak Alfransanius, bahwa mendapatkan kesimpulan bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan. Kedua yaitu penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Dan yang keempat rasa cinta dan rasa diterima. Dan kemudian yang kelima adalah mengenai kebebasan. Dari kedua materi tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi merupakan modal kita untuk melakukan disiplin positif di sekolah. Untuk pemateri yang ketiga yang disampaikan oleh Ibu Sari Harmawati, dapat saya ambil beberapa kesimpulan seperti berikut. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk membiasakan peserta didik untuk selalu berdialog. Untuk masalah pribadi atau masalah lain dan dilakukan atau dapat diselesaikan dengan cara yang namanya restitusi. Kemudian dari penjabaran masalah disiplin positif, di situ ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Di antaranya, 1, saya bisa atau mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan. Ternyata nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh
narasumber Bu Sari di situ menampakkan ada 6 nilai-nilai kebajikan, terutama di nilai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memuat 6 komponen dasar: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian berbinekaan global, mandiri, gotong royong, dan kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang kemudian profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya ini dapat diaplikasikan dalam kurikulum Merdeka. Di situ nantinya murid dan guru atau semua warga sekolah diajak untuk merdeka, bukan paksaan, tetapi mereka melakukan sesuatu itu dengan keinginan, kesadaran, dan pembiasaan. Dan pembiasaan itu dilakukan di sekolah, misalkan mulai dari datang ke sekolah disambut, kemudian melakukan apel, kemudian melakukan, kalau di SMA 2 melakukan gerakan semanda mengaji. Dan pembiasaan yang kita paksakan artinya itu sama aja dengan memotivasi atau memunculkan, karena guru-guru membiasakan kita perlu untuk meningkatkan bahwa pembiasaan itu merupakan penyadaran kepada peserta didik apa tujuan itu dilakukan. Tujuannya adalah supaya mereka punya rasa iman dan takwa serta berakhlak mulia. Kemudian pembudayaan 5S. Kebudayaan untuk 4 kata ajaib: terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Ini perlu dibudayakan, karena ternyata motivasi perilaku seseorang ini ada 2, yaitu dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan untuk penyadaran, dan ini perlu adanya adalah motivasi intrinsik, ya, adanya kesadaran dari seseorang untuk mendekatkan hidupnya supaya tidak ada pelaksanaan atau paksaan dari orang lain. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah harus diimbangi dengan kesadaran untuk rasa tanggung jawab dalam keseharian. Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai kebiasaan dengan penjadwalan secara rutin dan selaras dengan seksama dan semesta. Terutama anak-anak SMA perlu melakukan pembiasaan yang bermakna, seperti dengan datang tepat waktu, saling menghormati, dan rasa empati. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya berikan atau saya sampaikan setelah saya mengikuti kegiatan webinar Together Weekend yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Prabu Muli. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.